Dua korban tambang pasir di Cirebon ditemukan tim gabungan. Polisi tetapkan 44 tersangka dalam kasus judi kasino di Bandung. Jemaah Haji Indonesia padati Jabal Rahmah. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, musibah longsor tambang pasir di Blok Cibogo, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon terjadi pada Rabu pagi, 18 Juni 2025. Dua orang pekerja tambang dan satu unit dump truck tertimbun reruntuhan pasir. Musibah longsor di lokasi tambang galian pasir Argasunya ini langsung menjadi sorotan. Sejumlah warga mendatangi lokasi longsor untuk memastikan kondisi kerabat dan keluarga mereka yang tertimbun. Informasi yang diterima Kompas TV, ada 5 orang yang berada di lokasi saat longsor terjadi. 3 orang berhasil selamat, sementara 2 lainnya terkena material longsor hingga tertimbun. 1 unit dump truk yang digunakan untuk mengumpulkan dan membawa pasir juga tertimbun. Hanya bagian atap dan pintu yang terlihat dengan kondisi rusak parah. Wali Kota Cirebon bersama Kapolres, Dandim, Ketua DPRD juga tampak mendatangi lokasi. Mereka langsung melakukan rapat koordinasi penanganan longsor. Petugas juga memasang garis polisi untuk menghindari upaya warga dan keluarga yang nekat mendekat. Berdasarkan pantauan petugas, tebing longsor ini masih basah dan rawan terjadi longsor susulan. Polisi juga sedang meminta bantuan alat berat untuk dapat segera mengevakuasi korban. Muhammad Syahir Ramdan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dua korban tertimbun telah akhirnya berhasil ditemukan. Hasil asesmen Basarnas sebut penyebab longsor karena teknik tambang yang salah, seperti yang terjadi di longsor Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 2 korban tertimbun longsor tambang pasir Argasunya, Kota Cirebon. Keduanya ditemukan di sekitar dump truk tempat mereka mengumpulkan pasir. Kedua korban ini merupakan kakak beradik, yakni Dani Danara, kakaknya, dan Rian Adrian, adiknya. Jasad Dani ditemukan sekitar pukul 16.03 waktu Indonesia Barat dan Rian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung membawa jasad kedua korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kapolres Cirebon Kota, Eko Iskandar, pencarian terhadap korban dihentikan pada Rabu petang ini. Pemerintah akan melakukan penanganan lanjutan berupa penutupan galian C ini, serta mencari solusi atas dampak sosial timbul, yakni rencana alih profesi para pekerja tambang. Hal ini juga telah dibahas oleh Wali Kota saat rapat awal koordinasi penanganan musibah longsor ini. Karena memang ini kan bukan hal yang baru ya. Ini sudah lama, di situ juga pernah dilakukan pembahasan terkait dengan alih profesi. Bagaimana untuk masyarakat sekitar ini supaya tidak melakukan lagi penambangan tradisional secara diam-diam di sini. Ya. Kita akan bahas bersama Pak Wali bagaimana solusinya terhadap aspek sosialnya, bagaimana di aspek hukumnya, ya. Kemudian juga bagaimana pencegahan kita supaya ini betul-betul tidak ada lagi akses bisa masuk ke sini ya. Salah satunya tadi yang kita bicarakan ya, kita coba nanti kita membuat parit ya supaya tidak ada lagi mobil yang bisa masuk ke sini ya. Karena kalau kita lihat memang di sini aktivitasnya aktivitas yang secara individu ya. Kita lihat juga ini tradisional, dia punya mobil sendiri,
menggali sendiri dan di situ juga memiliki tanahnya sendiri ya. Tanah sendiri, bukan corporate yang ada di sini ya. Jadi ini dijadikan pencarian sehari-hari dari masyarakat. Namun kita sudah melakukan pencegahan, sosialisasi, himbauan, larangan pun sudah kita lakukan. Berarti ilegal kemana? Ilegal. Syarif Prabowo, Koordinator SAR Pos Cirebon, melakukan asesmen dan analisa lokasi. Dia menemukan penyebab longsor di tambang pasir karena cara penambangan yang salah. Mereka mengambil material secara manual dari bawah sehingga sangat mudah ambruk, longsor dan menimpa orang yang di bawah. Fakta ini juga ditemukan dalam kasus longsor Gunung Kuda. Betul, sama sepertinya kayak di daerah Gunung Kuda yang baru-baru ini sudah terjadi. Jadi cara penambangannya ini dari bawah. Jadi sehingga menimbulkan cekungan yang sewaktu-waktu bisa longsor secara tidak diduga. Syarif menilai musibah longsor yang terjadi di tambang sebagian besar disebabkan karena cara penambangan yang tidak sesuai aturan undang-undang. Muhammad Zahir Ramdan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, saksi yang juga rekan korban menyebut meski berbahaya, tambang tetap dilakukan karena sebagai sumber mata pencaharian pendapatan utama. Mistari, salah seorang saksi mata yang juga rekan korban, menyebut peristiwa longsor terjadi sangat cepat. Kedua korban yang bernama Dani Danara dan Rian Andrian tidak dapat menyelamatkan diri saat tebing setinggi lebih dari 10 meter runtuh. Saat itu juga dirinya dan rekan lainnya melaporkan peristiwa ini ke kelurahan untuk dapat segera menolong korban. Mistari bersama kedua korban dan warga sekitar setiap hari menambang pasir di galian tersebut. Kondisi tebing yang runtuh atau longsor sudah sering kali terjadi, namun tidak mengenai korban karena beberapa kali terdapat tanda-tanda sehingga mampu menghindar. Namun tidak untuk kali ini yang sangat tiba-tiba hingga menelan dua korban. Ya, kejadian awalnya sih kan lagi muat tuh, lagi pada muat. Jadi beruntuh tuh nggak ada ngasih tanda-tanda, jadi nggak tahu, jadi nggak keburu. Yang satunya sih udah lari, terus yang satunya sih balik lagi ngambil HP katanya tuh. Ceritanya tadi tuh. Semuanya ada berapa orang? Dua orang. Dan masih tertimbun? Iya, masih tertimbun. Saipudin, Ketua RW Cibogo, menyebut kedua korban merupakan satu keluarga. Dani Danara adalah kakak korban dan Rian Andriani sebagai adiknya. Keduanya menambang pasir di lokasi milik bapaknya sendiri atas nama Tari. Pihak RW bersama Wali Kota, Kapolres dan Dandim 0614 Kota Cirebon telah memasang spanduk larangan menambang di lokasi. Namun spanduk ini rupanya tak dihiraukan sehingga tetap memaksa untuk masuk ke lokasi tambang. Kemarin 2 minggu yang lalu sempat saya kunjungan ke sini, himbauan dan masang spanduk sudah dipasang maksudnya itu. Ya kemungkinan secara, bukan bandel sih, secara milik pribadi lah. Itu jadi masih bisa dicari nafkah buat sehari-hari. Ini kan bahaya Pak. Ya, bahaya. Kan seperti saya juga udah himbauan hati-hati, itu ini zona berbahaya. Saipudin menyebut galian C berupa tambang pasir ini sudah lama berlangsung. Sebagian besar pemilik hingga pekerjanya berasal dari daerah Kelurahan Argasunya. Muhammad Zahir Ramdan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Polda Jabar tetapkan 44 orang sebagai tersangka kasus judi kasino yang digerebek pada Selasa dini hari kemarin. Polisi juga masih selidiki uang sebesar 2 miliar lebih. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, merilis perkembangan kasus penggerebekan judi kasino yang digerebek pada Selasa dini hari kemarin.
oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan Polrestabes Bandung. Dari hasil pemeriksaan terhadap 63 orang yang diamankan dan barang bukti saat penggerbekan, Polda Jabar menetapkan 44 orang sebagai tersangka. Menurut Kapolda Jabar, dari 44 tersangka tersebut, 2 diantaranya yakni AP dan CW merupakan penyelenggara atau pemilik tempat judi kasino. Sementara sisanya merupakan karyawan dan para pemain judi. Diketahui lokasi judi kasino yang digerebek oleh petugas gabungan tersebut baru beroperasi selama 3 hari. Mereka menyembunyikan tempat lokasi judi dengan berkamuflase sebagai arena futsal. Mereka menjalankan judi kasino dengan jenis bakarat dan niu-niu, di mana ada 2 lokasi atau tempat judi di dalam, yakni untuk kelas menengah dan untuk kelas atas atau VIP dengan taruhan besar. Pihak Polda Jabar masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus judi kasino yang digerebek tersebut. Untuk Jawa Barat, barang-barang bukti yang kita dapatkan sebagaimana terlihat di depan, pada saat itu kita mengamankan 63 orang yang kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum dan sudah dipilah-pilah perannya masing-masing. Ada 2 penyelenggara yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu dengan inisial HP dan CW. Kemudian ada pemain yang selanjutnya, itu kurang lebih ada 18 pemain, dan satu kelompok lagi itu adalah orang yang terlibat dalam perjudian, penyelenggara, operator. Selain menemukan uang tunai sebesar 395 juta lebih, petugas juga menyita uang sebesar 2 miliar lebih dalam rekening. Sebelumnya, pada Selasa dini hari kemarin, petugas gabungan Ditreskrimum Polda Jabar dan Polrestabes Bandung menggerebek lokasi judi kasino di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Selain menahan 44 orang tersangka, polisi juga terus melakukan pengembangan kasus. Menurut pengakuan warga, meski diketahui baru 3 hari beroperasi, namun sudah banyak mobil mewah berdatangan. Kasino yang diketahui baru beroperasi 3 hari tersebut berkedok tempat futsal, dilengkapi dengan meja judi, chip, kartu, hingga ruang VIP. Salah satu saksi, Andi, warga sekitar sempat terkejut meski sempat curiga sejak awal karena banyak mobil mewah yang hilir mudik ke dalam bangunan. Meski saat penangkapan, Andi mengatakan tidak mengetahui penangkapan para pelaku. Kalau itu saya nggak tahu, yang saya tahu ini kan tempat futsal, karaoke, itu yang saya tahu dari dulu, sama karaoke. Sudah berapa lama sih kan operasionalnya? Kalau untuk ballroomnya kan udah lama, tapi kalau itu baru 3 hari. Kalau yang ketahuan itu kasino baru 3 hari. Tapi kalau untuk pas penggerebekannya pas itu akan nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Setelah ada penggerebekan, warga menjadi tahu jika tempat futsal tersebut merupakan tempat judi kasino. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, suasana haru menyambut kedatangan jamaah haji Kota Depok yang sempat mendapat ancaman teror bom. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Saudara, beragam wisata religi dikunjungi jamaah haji, tak terkecuali Jabal Rahmah. Bukit Kasih Sayang ini merupakan tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali setelah diturunkan dari surga. Di tengah hampa padang Arafah yang luas dan membisu, sebuah bukit kecil menjulang penuh makna. Jabal Rahmah atau Bukit Cinta dan Kasih Sayang, tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali usai terpisah panjang setelah turun dari surga. Setiap musim haji, Jabal Rahmah tak pernah sepi dari langkah-langkah penuh harap dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Para jamaah mendaki puncaknya di bawah terik matahari demi melangitkan doa tentang jodoh, keluarga, dan cinta yang diridhoi Tuhan. Inilah momen di mana setiap langkah, nafas, dan pandangan membawa renungan mendalam tentang arti pertemuan dan pengampunan. Sangat mengesankan sekali, di samping view-nya yang bagus, pemandangan yang bagus, itu juga ada sesi religi yang mengisahkan tentang pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini rata-rata jamaah haji. Ini kalau di Jabal Rahmah ini kenapa juga Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Jadi rata-rata pada memanjatkan doa di sini untuk yang anaknya yang belum dapat jodoh itu agar segera dapat jodoh gitu dekat di sini ya. Ziarah ke Jabal Rahmah menjadi simbol perjalanan batin dalam mencari cinta dan ridho Tuhan. Tak sekedar mengunjungi sebuah tempat bersejarah, namun juga meneguhkan niat untuk mencintai dengan tulus, menjaga janji, dan menyatukan hati dalam doa. Tempat di belakang saya ini adalah Jabal Rahmah, yaitu Bukit Kasih Sayang, di mana lokasi ini adalah lokasi pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk pertama kalinya setelah diturunkan ke bumi, dan ini juga tempat diturunkannya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar wisata religi atau menziarahi sebagai bentuk napak tilas Nabi Adam, di sini juga diingatkan bahwa terselip pesan abadi bahwa cinta itu berdasarkan dari doa, harapan, dan pertemuan yang diberkahi. Oleh karena itu terjalnya dan panasnya terik Jabal Rahmah ini menyimpan harapan bagi jamaah haji ke sini untuk memanjatkan doa untuk kelangsungan bersama pasangan, dan tentunya terus berharap cinta terhadap sesama dan Sang Pencipta. Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Suasana haru menyambut kedatangan ratusan jamaah haji asal Kota Depok yang sempat mendarat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara karena mendapat teror bom. Para jamaah mengaku baru mengetahui adanya teror bom setelah turun dari pesawat. Kedatangan ratusan para jamaah haji Kloter 12 asal Kota Depok disambut haru keluarga yang menjemputnya di Balai Kota Depok. Isak tangis pun tak terbendung. Mereka bisa berkumpul bersama keluarga. Para jamaah sempat mendarat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara karena adanya teror bom. Para jamaah baru mengetahui adanya teror tersebut setelah turun dari pesawat. Dari pihak para pramugari juga nggak menginfokan apa-apa di dalam, pas taunya pas di luar gitu. Alhamdulillah nggak terlalu ini juga sih, cuman yang agak-agak yang udah usia-usia lansia yang agak-agak ini, tapi kita udah bisa mengatasinya juga, udah alhamdulillah. Jadi saya tahunya begitu sampai di bandara ya, untuk masuk gitu loh, katanya sih ya, infonya tuh katanya waktu take off itu tuh belum ada info, nyampe India atau mana itu belum ada info, begitu menyampe Indonesia baru ada info. Mungkin kalau nyampe India ada info itu mungkin langsung turun di situ kali ya. Jadi itu infonya katanya, saya juga dapat info dari ini ya, dari bawah Bapak situ lah, pengurus itu.
Jadi begitu menyampaikan saya itu dengar bercerita begitu katanya. Nah, saya juga nggak tahu, saya juga ceritain begitu. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Depok, Enjat Munjiat, mengatakan para jamaah Kloter 12 asal Kota Depok tiba dengan kondisi sehat. Alhamdulillah semuanya lihat mungkin bisa disaksikan dalam keadaan bahagia dan juga jamaahnya pada sehat-sehat semuanya. Itu berkat doa kita semuanya. Dan hari ini kita terima jamaah haji itu jumlahnya genap 442 jamaah berikut petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan selamat sehat. Ada 442 jemaah yang datang pada sore ini dan sudah kembali berkumpul bersama keluarga. Dayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.